Selatan dan Sungai Liat Bangka Belitung. Dialog khusus menghadirkan tokoh budaya dan budayawan Sumatera Selatan. Budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Langsung dari RRI Palembang. Bersama presenter kita, Lydia Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Palembang. Dan tentunya berjumpa kembali kita di suasana pagi hari ini dalam acara dialog interaktif dalam studio dialog khusus dengan topik ya ataupun juga tema di hari ini adalah budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Dan tentunya acara ini disiarkan secara langsung melalui program 4 RRI Palembang dan juga program 1 RRI Palembang yang juga tentunya diikuti oleh beberapa stasiun RRI sebelaja Sumba. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di luar biasa sekali pastinya narasumber kita. Ada 3 orang narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama adalah tentunya Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi ya. Iya, kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, narasumber kita yang kedua ini adalah seorang tokoh budaya yang ada di Kota Palembang dan juga seorang akademisi. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Sukardi MPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, baik. Dan juga tentunya ini tak asing ya. Beliau adalah seorang budayawan Sumatera Selatan ya. Kalau saya sendiri menyebutnya adalah Kak Febri Alintani. Iya. Selamat pagi Kak Febri. Selamat pagi. Pagi ya. Semangat pagi juga ya. Iya, semangat pagi. Iya, semangat pagi. Baik, di pagi hari ini tentunya tema yang akan kita bahas adalah mengenai budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Mungkin sebelum saya ke Dewan Pengawas LPP RRI, mungkin saya ke akademisi dulu ya Pak ya. Saya akan bertanya langsung dulu kepada Bapak Sukardi MPD. Beliau adalah tokoh budaya dan juga seorang akademisi. Pak Sukardi, kalau kita ngomongin mengenai budaya ya, ngomong mengenai budaya tentunya kita harus memiliki paradigma pemikiran yang sama ya. Mungkin bagi sebagian masyarakat mungkin menilai bahwa budaya itu ada kaitannya dengan ya kalau kesenian itu budaya. Kalau yang namanya mungkin tradisi-tradisi itu disebut dengan budaya. Nah, ini sebenarnya budaya itu seperti apa sih Pak? Pengertian dari budaya itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, dengan nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Pengertian budaya itu sebenarnya sangat luas ya. Artinya segala bentuk usaha daripada manusia yang diperoleh dengan cara belajar, yang kebiasaan-kebiasaan itu dilakukan oleh sekelompok manusia di lingkungannya. Nah, itulah yang dinamakan budaya, yang sangat erat dengan kegiatan-kegiatan di masyarakatnya. Jadi budaya ini antara satu daerah satu dengan yang lain itu memang berbeda. Dan juga budaya itu bukan sifat turun-temurun terus akhirnya menjadi kebiasaan tanpa melalui belajar. Jadi artinya ada proses belajar begitu ya? Ada proses belajar yang panjang. Dari pertama pengenalan, pemahaman, pemanfaatan, sehingga dia itu terikat oleh sekelompok masyarakat di situ. Jadi antara daerah satu dengan lain itu tidak beda. Kalau lebih luas lagi kita mengatakan wilayahnya itu kan sekupnya itu suku ya. Suku sebagai pendukungnya, masyarakat itu sebagai pendukungnya terhadap pranata merata yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kalau sudah bicara tentang lebih luas lagi negara, nah itu nanti kita lihat ke depannya.
seperti apa begitu Seperti ya. apa. Oke, kalau menurut Bung Febri sendiri mengenai budaya ini itu seperti apa nih Bung Febri? Dan bagaimana peran serta fungsi budaya itu di dalam masyarakat? Ya, tadi dikatakan Pak Soekardi bahwa budaya itu luas. Ya. Artinya apapun hasil budi pikir manusia itu budaya. Hasil budi pikir manusia adalah Ya, budaya. ya. Jadi apa namanya kita pakai sekarang semuanya adalah budaya. Kata Kunchoro-Ningrat, kalau kebudayaan itu diartikan secara luas, seluruh menteri itu menteri kebudayaan semua. Dia ada politik, teknologi semua. Nah, tapi dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan misalnya, itu mengklasifikasi budaya itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Iya. Ada bahasa, ada manuskrip, ada seni, kemudian ada juga teknologi tradisional, local knowledge atau pengetahuan tradisional, Iya. kemudian permainan rakyat, olahraga tradisional, dan lain-lain. Ada 10 itu dalam. Jadi inilah definisi sekarang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang dikerjakan menjadi tupoksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal pendidikan kebudayaan. Jadi menjalankan 10 tupoksi itu. Dan kalau kita di daerah, artinya banyak instansi-instansi yang melaksanakan itu. Jadi ini saya kira definisi patokan kita kalau kita ngomong kebudayaan. Ada 10 objek pemajuan budaya, termasuk budaya benda atau bentuk. Kalau kata Kunchoro wujud material, ada imaterial, material, atau tangible, ada tangible. Yang tangible itu bentuknya cagar budaya, misalnya peninggalan-peninggalan warisan budaya itu seperti Benteng Kota Besar. Kalau di sini Masjid Agung, Itu termasuk warisan budaya. Monpera dan lain sebagainya, misalnya gitu. Yang benda, yang tak benda tadi yang saya sebutkan, atau boleh dikatakan nilai-nilai budaya, gitu. Oke, baik. Sementara untuk tentunya peran daripada budaya itu sendiri sebagai perekat nilai sosial di kemasyarakatan itu seperti apa? Ya, sangat. Jadi nilai-nilai budaya itu, ada yang mengatakan bahwa budaya itu yang baik-baik saja. Yang tidak baik tentu bukan budaya. Tetapi dalam satu bangsa ke bangsa lain ada yang tidak kecocokan soal budaya. Nah, misalnya bangsa barat ke kita itu tidak cocok. Nah, bangsa yang timur kita, kalau kita melihat di Indonesia katakanlah bahwa kebudayaan kita yang baik-baik itu ada nilai-nilai universal yang muncul. Budaya kita selalu terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa misalnya. Terkait dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua selalu terkait dengan keindahan atau estetik. Yang ketiga selalu terkait dengan sosial, karena masyarakat komunal kita. Jadi tidak individual. Nah, inilah yang mengikat kita atau kebersamaan. Jadi mengatakan kehidupan seorang di Indonesia itu mulai dari lahir sampai mati itu selalu dilewati dengan kegembiraan, kebersamaan. Nah, artinya kalau kita bangun betul-betul secara serius kebudayaan ini, maka akan dijamin mempersatukan sosial masyarakat. Fungsi ini. Persoalan sekarang ini kalau kita lihat bahwa kebudayaan sekarang udah, apalagi masuknya atau majunya teknologi informasi sekarang, sepertinya ada tantangan khusus yang kita mulai seolah-olah sudah tercabik-cabik, seolah-olah sudah tidak bersatu lagi, gitu. Ada beberapa hal di medsos misalnya. Nah, itu menjadi persoalan. Nah, menurut saya memang negara ini belum begitu serius membangun kebudayaan, sehingga itu masalah kita sekarang. Begitu, Cek Lydia. Oke, baik. Kita langsung mungkin ke Dewas ya, kepada Bapak Anwar Mujahid nih Pak. Kita pengen tahu nih Pak ya, ngomongin mengenai budaya. Ini menarik pasti kalau ngomongin mengenai budaya begitu ya. Nah, kita pengen tahu tentunya kan kalau budaya katanya memiliki peran ini di sini sesuai dengan topik ataupun tema kita adalah budaya itu sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Nah, ini bagaimana Pak kalau menurut pengamatan Bapak sendiri tentunya terhadap hal tersebut Pak? Ya, seperti tadi dikemukakan Kang Febri. Masyarakat kita itu mau tidak mau karena sekat antar negara semakin hilang, mau tidak mau akan kemudian mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan masing-masing. Dalam hal ini kita melihat bahwa modernisasi, kemudian tuntutan ekonomi dan sebagainya itu kemudian akan mempengaruhi sikap perilaku seseorang atau masyarakat.
Dan sikap perilaku masyarakat ini adalah, menurut saya, adalah cerminan dari budaya. Mungkin bisa disebut sebagai yang tadi dikatakan dengan istilah intangible, tidak nyata. Jadi jangan maknai budaya hanya sebagai hal-hal yang berkaitan dengan seni, tradisi dan sebagainya, tapi lebih dari itu, budaya itu adalah segala hal yang menyangkut perilaku masyarakat. Kita bersyukur bahwa Indonesia itu menurut catatan dunia, masyarakat kita itu termasuk orang atau masyarakat yang punya kepedulian sosial yang tinggi. Indonesia itu bahkan mengalahkan negara-negara barat, mungkin karena ini berangkat dari sikap perilaku yang memang sudah tumbuh di dalam masyarakat secara alamiah, katakanlah begitu. Kita tahu bahwa Indonesia sangat dikenal dengan semangat gotong royong misalnya. Itu adalah bagian dari budaya kita. Nah, masalahnya adalah pengaruh dari modernisasi tadi kemudian mau tidak mau akan menggerus kalau kita tidak waspada terhadap perilaku budaya yang tadi disebutkan, antara lain dalam bentuk gotong royong tadi. Kita bisa melihat situasi di pedesaan dibanding dengan perkotaan. Di desa mungkin semangat gotong royong ini sudah lebih atau masih lebih jelas terlihat dibanding di kota yang hidupnya semakin individualistik. Kenal tetangga itu adalah sesuatu kemewahan untuk orang-orang kota, katakanlah seperti di Jakarta misalnya. Karena pola hidupnya yang demikian berubah, pagi sebelum matahari terbit sudah keluar rumah, pulang matahari sudah tenggelam, bagaimana mungkin bisa menyapa tetangga, katakanlah begitu, kecuali mungkin pada hari-hari akhir pekan misalnya. Nah, justru di sini kita akan melihat celah RRI itu bisa berperan untuk meningkatkan, mempertahankan, meningkatkan budaya kita yang disebut sebagai Indonesia itu punya budaya yang luhur, kemudian membiasakan itu sebagai bagian dari perilaku masyarakat kita sehari-hari. Gitu kira-kira. Oke, jadi ini adalah merupakan salah satu tugas yang penting dari RRI sendiri ya Pak ya, untuk bisa merealisasikan hal tersebut ya, agar sifat individualisme dari masyarakat karena modernisasi tadi itu tentunya gotong royong tadi tidak tergerus begitu ya Pak ya. Oke, baik. Pendengar, kami juga mempersilakan Anda untuk nanti bisa berpartisipasi melalui line telepon di 0711 3699977 atau melalui WhatsApp kita di 0821 79279090 ya, silakan saja, mungkin Anda akan bertanya dengan narasumber kita yang luar biasa yang hadir di studio saat ini. Nah, kembali ke Pak Soekardi nih, Pak Soekardi. Pengen tahu lagi kita nih Pak Soekardi. Nanti kita baru tanya lagi tentang peran RRI lagi ya. Kita pengen tahu lagi nih Pak Soekardi mengenai tentunya budaya ini sebagai perekat nilai sosial di dalam kemasyarakat. Kenapa yang dipilih itu adalah budaya yang ternyata memiliki peran begitu? Oke, terima kasih. Kalau kita melihat lebih besar ya, negara ini didirikan itu peranan daripada masyarakat yang isinya itu adalah tentang budaya. Tapi juga selain itu kita juga punya suatu pemerintahan yang tekad untuk menyatukan itu. Jadi artinya kalau pemerintah sebagai top leadernya, kemudian masyarakat itu di bawahnya, nah itulah yang nanti disatukan. Tapi saya tadi seperti budaya itu kalau secara umum itu tadi ada 10, kemudian ada 7 unsur yang diakui dunia, yang dirangkum semua masyarakat di dunia itu, misalnya ada sistem religi, pengetahuan, teknologi, kemudian sistem sosial, kemudian sistem ekonomi, bahasa, dan kesenian. Nah itu kan secara umum semua masyarakat punya. Nah tinggal bentuk-bentuk daripada unsur-unsur tadi itu setiap daerah mempunyai ciri masing-masing. Nah ini sebenarnya bagi Indonesia bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu
karena kesamaan budaya ini yang bisa menjadikan kita menjadi negara RRI ini, yang mempunyai kesamaan-kesamaan. Nah, dari terjemahan budaya itulah maka negara mempunyai peranan penting dan juga masyarakat untuk melangsungkan budaya-budaya sudah yang berkembang, baik yang kebudayaan atau budaya nasional itu kan lahir karena budaya daerah yang diterima oleh seluruh daerah di Indonesia, sehingga dia muncul budaya nasional. Nah, yang ada di daerah-daerah itu budaya itu diakui oleh sekelompok masyarakat setempat. Nah, itu pun harus dipertahankan. Karena apa? Karena itu budaya itu melekat dari perilaku-perilaku perbuatan sehari-hari mereka. Tanpa ada perekat itu, saya rasa agak sulit untuk kita menjadi bersatu. Nah, makanya disitulah budaya itu menjadi pemersatu. Nah, jadi sekarang begitu ya, Pak, ya? walaupun banyak tantangan karena teknologi seperti diungkapkan oleh Bung Febri tadi, walaupun di luar juga sana banyak, tapi kan belum tentu sesuai. Mungkin kalau yang sesuai mungkin diterima. Itu untuk pengembangan daripada budaya kita itu sendiri. Nah, untuk pengenalannya itu jelas melalui jalur-jalur pendidikan terutama itu. Makanya di situ kalau jalur pendidikan, pemerintah mempunyai suatu power yang kuat memasukkan di dalam kurikulum. Walaupun di dalam pendidikan itu kan ada stratanya ya, dari TK, SD, SMP dan sebagainya. Nah, tapi untuk pengenalannya tetap itu mulai dari awal. Nggak bisa orang itu bisa memahami, menikmati suatu budaya secara spontan. Nah, mungkin Pak Febri dan juga Pak Trisna, saya yakin dan percaya kalau kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, hati kita itu bergetar. Tapi kalau tidak dikenalkan, tidak diinformasikan, itu nggak akan ada pengaruh. Oleh sebab itu, gitu ya, Pak, nggak akan dia itu memahami dan menikmati. Kalau saya terus terang aja, karena saya juga sebagai pendidik, saya sering memberikan informasi kepada mahasiswa misalnya. Nah, itu benar-benar saya nikmati lagu-lagu kebangsaan, apalagi dengan budaya-budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, itu harus dipertahankan dan harus kita tanamkan kepada generasi yang penerus begitu ya, Pak. Iya. Baik, kita tahan dulu Bapak. Ini nampaknya sudah ada yang tidak sabar untuk bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Mbak? Dengan Mbak Nadia di Kenten. Mbak Nadia di Kenten. Oke, Mbak Nadia, silakan pertanyaannya untuk siapa nih, Mbak Nadia? Ini mungkin ke Pak Febri. Selamat pagi Pak Febri. Selamat pagi. Pak, ini mau nanya, ini kalau misalnya untuk budaya khususnya di Sumatera Selatan, mungkin apa upaya dari pemerintah ataupun dari budayawan yang ada di Sumatera Selatan ini agar generasi muda kita zaman sekarang tahu budaya-budaya apa aja yang ada di Sumatera Selatan, itu aja mungkin. Terima kasih Pak Febri. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia di Kenten. Jadi pertanyaan Mbak Nadia di Kenten katanya upaya apa yang dilakukan tentunya oleh tentunya budayawan yang ada di Sumatera Selatan dalam pelestarian budaya yang ada, kaitannya ini dengan generasi muda yang mungkin sudah mulai tidak mengenal dengan budaya yang ada di negeri kita ini. Bagaimana nih Pak Febri? Silakan. Ya, kita sudah melakukan banyak kegiatan ya, baik sisi sejarah maupun budaya. Jadi yang pertama kita tentu menggunakan sekarang teknologi atau kemajuan teknologi sekarang. Jadi kita menggunakan misalnya media sosial, IG dan sebagainya, juga dikemas dalam bahasa-bahasa sekarang, bahasa milenial gitu. Jadi kalau ke generasi muda atau transmisi kebudayaan ke generasi muda itu strateginya tampaknya seperti itu. Jadi kita ikuti apa kemauan mereka. Nah, baru-baru ini misalnya Kesultanan Palembang, atau saya juga ikut di dalam situ, mendorong bekerja sama dengan kedutaan Jepang membuat satu bentuk komik tentang Sriwijaya. Jadi ada seorang alien namanya, kembali ke masa lalu, tapi dibuat dalam seperti manga gitu kalau
Korea gitu. Jadi seperti manga atau seperti komik yang sekarang lagi disenangi oleh anak-anak muda. Jadi kalau sekarang mereka senang ke Korea gitu, K-pop gitu. Ya kita masuk K-pop tapi kontennya itu adalah konten-konten kita, konten Sriwijaya. Di Alia baru di launching kemarin ada komik itu, dan itu sudah menggarapnya dari tahun lalu gitu. Nah kita juga bisa masuk sebenarnya dari konten-konten lokal kita, mengenalkan itu. Dan sekarang juga sudah banyak saya kira IG yang kontennya memiliki, yang disenangi oleh anak muda, tapi konten-konten lokal. Itu upaya-upaya yang sudah dilakukan kita, dan ini terus berjalan dan sudah cukup tren anak-anak muda menggarap kebudayaan ya dari ini ya. Oke, jadi saya kembali kepada Pak Dewas nih. Pak Dewas, ini berarti ada plus dan juga minusnya kemajuan daripada teknologi itu sendiri dan juga modernisasi nih Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung bahwa akibat dari kemajuan teknologi serta modernisasi ini, maka yang sebenarnya menjadi nilai luhur dari budaya bangsa ini termasuk adalah budaya gotong royong itu akhirnya mulai tergerus begitu ya Pak ya. Nah kira-kira ini merupakan tugas dari RRI, tadi sempat Bapak menyinggung. Nah upaya apa kira-kira yang sejatinya harus dilakukan oleh RRI untuk bisa mengembalikan hal tersebut Pak? RRI itu punya Pro 4. Pro 4 ini dibuat, ide awalnya adalah untuk mendorong perkembangan budaya kita. Jadi Pro 4 itu punya diferensiasi pembeda dengan Pro 1, Pro 2, Pro 3. Justru karena Pro 4 memilih akan mempromosikan budaya. Dalam hal ini maka yang harusnya terjadi adalah Pro 4 itu bisa memunculkan lokal konten yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Justru inilah kekayaan budaya kita. Jangan sampai terjadi bahwa siaran-siaran RRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote itu disentralisasi oleh RRI, oleh pusat, sehingga akibatnya kehilangan identitas lokalnya itu. Itu menurut kami adalah malapetaka untuk perkembangan budaya kita, katakanlah begitu. Nah, kembali kepada masalah tadi disinggung-singgung soal K-pop. Saya pernah mengatakan di salah satu forum, Indonesia itu punya demikian banyak demikian kaya budaya kita ini. Memangnya kita nggak bisa membuat Indonesian Wave seperti Korea melakukan mempromosikan Korean Wave termasuk K-pop itu. Kita punya demikian kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa manapun, dan kekayaan itu adalah kekayaan yang non artificial, yang memang asli kita miliki, bukan sesuatu yang kita buat. Wisata alam dan sebagainya menunjukkan hal seperti itu. Masalahnya adalah kalau kita mau menggerakkan semacam Indonesian Wave itu, maka yang paling penting menjadi penggerak adalah milenial dan Gen Z, generasi muda kita. Dan harus diingat bahwa generasi muda kita itu yang dikatakan ini adalah karunia usia, itu sekarang bisa mencapai angka sekitar 70% dari populasi Indonesia. Nah, kalau kita bisa menggerakkan milenial dan Gen Z untuk kemudian bersama-sama kita mencoba untuk mempromosikan Indonesian Wave, itu akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat, akan mengangkat nama Indonesia di tingkat global, begitu. Baik, ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini dari Mbak Winarti di kampus katanya. Peran RRI dalam memperkaya perpustakaan budaya itu gimana Pak? Iya, dipersilakan Bapak mungkin langsung. Perpustakaan budaya seperti yang tadi saya katakan, RRI di masing-masing daerah itu harus memulai untuk memunculkan dengan serius budaya-budaya lokalnya. Konten lokalnya harus sangat dikuatkan.
Dengan cara seperti itu otomatis kita akan punya kepustakaan budaya. Coba kita bayangkan RRI itu punya jaringan yang tidak bisa dimiliki oleh media yang lain di Indonesia ini. Siapa yang bisa mengalahkan jaringan yang dimiliki RRI? Nggak ada. Nah, potensi ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, antara lain lewat perkembangan budaya Indonesia. Budaya Indonesia dalam pengertian seperti yang tadi dikatakan Pak Kardi, itu adalah cerminan dari budaya-budaya lokal yang ada di seluruh Indonesia ini. Begitu. Baik, iya kita lanjut kembali mungkin pertanyaan, tetapi sebelumnya mungkin kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1 dan Pro 4 RRI Palembang. Masih bersama Anda, dialog khusus budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Iya pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama tentunya Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Palembang dalam acara tentunya dialog khusus di dalam studio. Dialog khusus dengan topik budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Nah tadi kalau kita sudah mendengarkan tentunya pemaparan dari Ketua Dewas LPP RRI, kita lanjut lagi ke Pak Febri Alintani ya. Kak Febri, tadi kan sempat disebut ya bahwa kita punya tugas yang luar biasa untuk bisa tentunya membuat budaya ini menjadi perekat tentunya pemersatu daripada bangsa yang kita cintai ini. Nah budaya tadi sempat katanya disinggung bahwa itu bukan cuma sekedar seni ataupun apa gitu ya. Nah tetapi adakah kira-kira apa yang menjadi kaitan antara budaya dengan adat istiadat, tradisi, kemudian bahasa, dan juga tentunya sistem agama serta politik? Ini ada nggak kaitannya kira-kira Pak Febri? Iya, pertama budaya itu roh pembangunan. Roh pembangunan. Roh pembangunan. Dari mulai sebelum merdeka, malah roh perjuangan. Roh perjuangan. Sebelum merdeka itu budayalah yang menjadi perekat persatuan. Sumpah Pemuda itu muncul karena kebudayaan, karena menyatukan kebudayaan itu. Makanya ada ikrar. Jadi kalau menurut Sutarji, kalau Sumpah Pemuda itu puisi Indonesia yang paling indah. Itu puisi itu. Dan diikrarkan oleh bangsa Indonesia dari budaya-budaya daerah tadi. Dan Bung Karno bilang bahwa Pancasila itu diperas dari budaya Indonesia. Artinya Pancasila itu adalah ekstrak dari kebudayaan yang beragam di Indonesia, itu ekstrasnya itu. Yang saya katakan adalah nilai-nilai tadi. Ada nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai keadilan, nilai demokrasi dan lain sebagainya ada di situ semua. Nah, tentu budaya menjadi elan vital. Elan vital itu semangat yang kuat yang mengikuti segala gerak pembangunan di Indonesia. Nah, jadi inilah sebenarnya kaitannya. Jadi lebih luas itu. Jadi tidak memandang budaya hanya sekedar seni atau yang disebutkan tadi atau budaya sekedar adat istiadat saja, bukan itu. Tapi semua tadi ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus kita jadikan ruh itu, jatuh jiwa dari pembangunan. Nah, selama ini ada tampak ketimpangan membangun itu, hanya membangun sisi fisik saja. Tapi kebudayaan itu agak kurang kayaknya. Ini menjadi tantangan kita semua. Menjadi persoalan ke depan kalau tidak segera kita. Tadi disebutkan oleh Pak Trisna tadi bahwa kalau kita bandingkan dengan K-pop tadi, sebenarnya mereka sekarang sudah mendominasi dunia ya, termasuk di Indonesia mendominasi jiwa anak muda kita ke K-pop. Jadi kalau ada 2 film itu tentu yang Korea dulu ditonton. Kalau 2 lagu Korea dulu, kalau fashion Korea dulu kan gitu. Lalu pertanyaannya kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka strateginya sudah cukup lama. Saya dengar itu udah puluhan tahun bikin strategi kebudayaan seperti itu.
mungkin 90-an atau itu sudah mulai mereka mengenalkan pelan-pelan. Lalu kemudian merebak sekarang dan menjadi idola kita. Nah, kita sendiri itu boleh dikatakan undang-undang pemajuan kebudayaan itu baru ada 2017. Tahun 2017. Nah, di undang-undang pemajuan kebudayaan ini kalau saya melihat inilah strategi kebudayaan ke depan. Jadi artinya kita itu baru mau mulai bikin strategi. Selama ini kita tidak ada strategi kebudayaan. Sehingga wajar ada Turki masuk, kalau film itu kita kalah film kita dengan Turki. India masuk, semua jadi India. Sekarang Korea jadi Korea, Jepang jadi Jepang semua kita. Kita belum ada tadi seperti dikatakan tadi Pak Trisna, bahwa kita belum memunculkan strategi kita. Oke. Kita belum memunculkan strategi kita. Nanti Lydia tahan pertanyaannya. Ini sudah ada yang ingin bergabung kembali, kita sapa. Halo? Halo? Oke, nampaknya terputus ya. Silakan, kami persilakan untuk Anda bisa bergabung kembali di line telepon 369977 ya, untuk bergabung tentunya dalam acara dialog interaktif ini. Dan pendengar dan juga Bung Febri tadi sempat menyinggung mengenai tentunya sudah banyak nih budaya yang masuk, termasuk budaya-budaya asing ya, yang digemari, digandrungi begitu kan. Kira-kira ada nggak nih caranya untuk bisa mengkanter nih, untuk agar jangan sampai kok budaya orang luar sih yang lebih disukai daripada budaya kita sendiri begitu? Mengkanternya dengan kegiatan-kegiatan. Mengkanternya dengan kegiatan. Dengan kegiatan artinya di betul-betul diseriusi. Jadi undang-undang pemajuan kebudayaan itu betul-betul diimplementasikan. Yang kedua, instansi-instansi terkait misalnya Dinas Kebudayaan, kemudian juga Dewan Kesenian, lembaga adat itu harus diaktifkan. Nah, istilahnya ekosistem kebudayaan itu harus dihidupkan kembali, termasuk sanggar-sanggar misalnya dihidupkan, jadi dimeriahkan atau dimakmurkan, sehingga ruang untuk budaya luar itu menjadi sempit. Jadi kita meluaskan ruang budaya kita. Nah, sekarang kan hampir tidak ada. Misalnya saya contohkan saja, Kota Palembang ini selalu membangun berdasarkan kepentingan investasi misalnya. Jadi apa yang dibangun itu hampir rata-rata tempat-tempat atau ruang-ruang publik yang bernilai ekonomi, yang bernilai hedonis. Tapi yang bernilai culture lokal itu hampir tidak ada. Gedung kesenian tidak ada, gitu. Ruang-ruang budaya lain tidak ada. Jadi anak muda keluar melangkahkan kaki dari rumah itu hampir tidak ada pilihan kecuali ke mall, kecuali ke ruang-ruang publik yang lost control, ke diskotik, ke kafe, dan kafe itu ya budaya-budaya itu. Yang budaya kitanya mana gitu? Ada enggak kafe yang misalnya kalau di RRI misalnya ada Pro 4 sebagai pilihan, tapi sekarang ada enggak ruang publik di Kota Palembang yang menawarkan konten lokal? Itu, atau kesenian daerah misalnya, atau belajar cara melipat tanja misalnya, apa ada enggak itu tempat-tempat semacam itu? Kan enggak ada. Gedung kesenian pun tidak ada begitu. Artinya kita tidak membuat jadi perang dalam tanda kutip, perang kebudayaan itu ya kita harus buat ruang mereka menjadi sempit, karena dibendung tidak mungkin, dia masuk dari segala pintu. Maka kita harus semuanya bagaimana menjadikan generasi muda juga menjadi agent atau agen dari budaya lokal kita. Semua sekarang itu menjadi agen budaya luar. Anak-anak muda itu agen Korea, agen Jepang, agen, dan karena sekolah juga tampaknya juga tidak juga mengisi itu, mengisi ruang ini. Sekolah juga membiarkan itu, malah sekolah tidak ada pagar saya kira. Tidak ada pagar untuk kebudayaan. Karena kurikulum lokal juga tidak ada kan gitu. Baik Bung Febri, kita tahan dulu, ini sudah ada yang ingin gabung. Oke, terputus kembali nampaknya. Silakan dicoba kembali di line telepon 369977 ya buat Anda yang ingin tentunya berpartisipasi di kesempatan pagi hari ini dalam acara dialog kita tentang topik kita mengenai budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Nah, kita kembali lagi ke Pak Soekardi nih, Pak Soekardi. Iya. Kalau Pak Soekardi sendiri bagaimana nih Pak Soekardi menyikapi? Tadi Bung Febri bilang di sekolah sendiri itu nampaknya tidak ada seperti itu ya, untuk bisa mengenalkan secara dini tentang budaya itu sendiri. Ini bagaimana Pak Soekardi menanggapi hal tersebut?
Ya, oke, terima kasih. Memang untuk menangani budaya itu kan ada porsinya masing-masing. Artinya seperti pemerintah, kemudian masyarakat dalam arti yang peduli, pemimpin yang memang benar-benar memahami itu. Tapi kalau misalnya pemimpin yang nggak memahami, tapi di staf-stafnya di bawahnya itu harus ada khusus untuk masalah budaya. Karena apa? Saya melihatnya ini pemimpin itu harus bisa memisahkan mana yang budaya, mana yang tadi mempunyai ekonomi, dampak ekonomi dan sebagainya, itu harus dipisahkan. Sehingga budaya itu sebagai perekat masyarakat itu tidak hilang. Saya ambil contoh misalnya Timur Timur. Saya rasa itu akibat daripada perakatan budaya secara nasional itu tidak masuk ke sana. Jadi masyarakatnya itu setelah ditawarkan untuk berpisah atau bergabung dengan Indonesia, karena dia merasa bukan bagian dari Indonesia, memilih misah. Oleh sebab itu tantangan yang sekarang ini kan lebih besar, teknologi canggih, sehingga di situ tuh memberikan peluang masyarakat untuk menggali perkembangan budaya itu. Saya sangat setuju sekali di sini, karena masyarakat itu belum mampu untuk menggiat-giatkan budaya-budaya itu. Di sini pemerintah yang punya peranan yang besar. Pemerintah misalnya saya besar. ngomong yang penggiat budaya, mereka ini kan secara ekonomi mungkin kurang gitu ya. Nah itu harus didukung. Jangan kalau sulit lah tanpa dukungan secara ekonomi terhadap masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah untuk berkembang kayak gitu. Misalnya organisasi kuda kepang yang merupakan yang ada di masyarakat, mereka suruh biar sendiri berkembang sendiri, nggak akan bisa tanpa dukungan dari masyarakat. Dari masyarakat dan juga pemerintah seperti itu pemerintah. ya Pak ya? Oke, digaris bawahi dulu, kita terima kembali. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Bapak? Raihan. Pak Raihan. Oke, Pak Raihan, di mana nih Bapak posisi saat ini? Lama ada di udara memang. Iya. Oke, Pak Raihan silakan. Mungkin pertanyaannya ke siapa nih Bapak? Ini saya untuk umum aja, tidak narasumber gitu ya. Iya, untuk tiga narasumber. Sesungguhnya budaya itu ya sepengetahuan saya, pelajaran saya, hasil cipta rasa karsa manusia untuk ya kata kemaslahatan umat. Dan ini masing-masing anak suku bangsa kita mempunyai hasil cipta rasa dan karsa itu, sehingga menjadilah kita beraneka ragam budaya. Sebetulnya masalah budaya sebagai perekat bangsa ini sudah final gitu ya. Sudah ada Sumpah Pemuda, sudah ada 1908 Sumpah Pemuda, kemudian sampai 1928 dan terusnya sampai 45 sampai sekarang gitu. Namun memang akhir-akhir menjadi diskusi kita kembali, kenapa budaya yang tidak menjadi perekat bangsa. Ya sejatinya kalau kita mendiskusi ini adalah mendiskusi kesalahan kita sendiri. Dalam hasil butir budaya yang paling bermakna dalam Pancasila disebutkan, kita ini bermusyawarah mufakat dalam katakanlah ya perwakilan gitu. Nah sekarang tadi dikatakan demokratisasi adalah sebagian dari hasil budaya. Sesungguhnya itu bukan hasil budaya kita sebenarnya, tapi adalah budaya asing yang memasuki ke negara kita. Ya budaya kita dari mana, negeri Paman Sam atau negeri Cina, negeri apa kita nggak tahu itu. Tapi ya itu soalnya diakui bahwa itu budaya kita, demokratisasi. Sesungguhnya demokratisasi itu sudah tidak cocok dengan keadaan di negara kita sendiri. Ya kita punya adalah musyawarah mufakat. Nah di kemerdekaan kita ketahui bahwa aneka ragam budaya ini menjadikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah di situ kita bermusyawarah mufakat, kita bersepakat bersama bahwa negara kita adalah kesatuan. Artinya masalahnya sudah final. Namun karena ada virus-virus asing memasuki kita dan kita mengakui itu ada virus yang paling bagus sekarang ini dan paling benar gitu ya. Pada kenyataan ya menimbulkan permasalahan baru. Ya tadi diceritakan masalah budaya K-pop, budaya apa, bahasa KP dan sebagainya. Ini semua adalah
anak-anaknya turunan-turunan dari virus demokratisasi itu sendiri. Nah sekarang bisakah kita akan berpikir kembali jernih bahwa demokratisasi ini adalah hal yang sangat yang membawa malapetaka bagi bangsa ini sendiri, sehingga kita sekarang mendiskusikan lagi seolah-olah budaya itu salah. Soalnya budaya itu tidak merekat bangsa, padahal sudah final sejak 98 sampai sekarang sudah final itu. Tetapi kita diskusikan karena ada masalah baru sekarang. Nah masalah baru itu apa? Ya demokratisasi itu yang virus membuat budaya kita jadi kita terkotak-kotak. Contohnya seorang kepala daerah dari suku A, kemudian ada seorang kepala daerah suku B yang tidak terpilih ya suku C, atau suku B tadi, yang A yang terpilih. Akibatnya B dan C ini menjadi kontraproduktif kepada yang A. Nah ini masalah, tidak ada musyawarah mufakat dan perwakilan tadi. Ini salah contoh. Belum dengan masalah ya katakan turunan-turunan dan budaya itu sendiri. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Rehan. Nah mungkin langsung Bapak kita minta mungkin dari Dewas RRI, mungkin Bapak untuk bisa menanggapi pernyataan dari Pak Rehan tersebut, Pak. Kalau dikatakan bahwa budaya itu sudah final, saya pikir budaya itu mungkin salah ya, karena saya bukan intelektual yang menggeluti masalah kebudayaan secara khusus. Tapi kalau saya berpendapat budaya itu sebenarnya sebuah proses, nggak akan pernah final, karena budaya itu bagaimanapun juga kan akan dalam pergaulan global begini ini, budaya itu bagaimanapun juga akan saling mempengaruhi. Tinggal masalahnya adalah kita mau mengangkat budaya kita sendiri atau enggak, atau kita membiarkan diri kita untuk dipengaruhi demikian rupa sehingga kemudian katakanlah ekstremnya kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Satu hal yang perlu diingat dalam dunia modern seperti ini, pengaruh-mempengaruh itu tidak akan mungkin bisa kita cegah. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah pengaruh itu belum tentu akan bertahan lama, belum tentu bertahan seterusnya. Mungkin aja ini adalah suatu kalau di fashion katakanlah ini adalah tren mode. Siapa yang bisa mengatakan bahwa K-pop itu akan bertahan katakanlah 10 tahun ke depan? Nggak ada yang akan bisa memberi jaminan. Siapa tahu setelah itu akan berganti dengan Indonesian pop misalnya. Kalau kita mau mengusahakan itu, masalahnya adalah kembali kepada kita ini mau jadi subjek atau mau jadi objek. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin Bung Pepi untuk bisa menambahkan mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Rehan tadi, menanggapi. Mungkin Pak Rehan mengatakan statement bahwa budaya sebagai persatuan gitu ya, sudah dimulai sejak awal Sumpah Pemuda. Lalu konstitusi kita juga menyebutkan itu. Dalam konstitusi ada kata-kata memajukan kebudayaan. Makanya muncul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Terus ada strukturalnya. Jadi ada Kementerian Kebudayaan, ada Dinas Kebudayaan. Artinya negara sebenarnya sudah membuat bagaimana budaya itu harus tetap digunakan untuk menjalin persatuan, untuk elan vital pembangunan yang saya sebutkan tadi. Nah, tetapi barangkali Pak Raihan juga tidak boleh alergi terhadap demokrasi ya. Nah, barangkali yang dimaksud demokrasi ini kebablasan itu demokrasi liberal ini ya. Dulu kita punya demokrasi di awal itu misalnya di Undang-Undang Dasar 45 itu. Selain prinsipnya musyawarah mufakat, itu keterwakilan proporsional digunakan di masa Orde Baru misalnya. Di masa Orde Baru itu demokrasi kita diwakili. Jadi kita pilih partai, kemudian partai pilih orang yang kira-kira cocok. Tapi kemudian pada waktu itu kita menjadi juga khawatir juga, menjadi kecewa terhadap demokrasi itu, sehingga pada era reformasi muncul demokrasi liberal seperti sekarang ini, langsung seluruh diputing seluruhnya. Nah, kemudian inilah memecah sebenarnya. Jadi budaya politik yang memecah itu seperti sekarang. Kalau kita lihat masyarakat kita, terutama di desa itu ada 5 peristiwa misalnya. Dari pilpres, kemudian pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, bupati, dan kades. Selima ini menjadi pemecah. Dan ini politik ya. Nah, sementara budaya tidak muncul.
Tapi kalau belajar dari kita Sumatera Selatan sendiri misalnya, dulu ada di masa marga dulu ada juga pemilihan langsung, itu mancang pesirah namanya. Tidak ada persoalan pada waktu itu, tidak ada perpecahan. Kenapa? Karena antara kebudayaan dan politik itu sejalan. Harus Sekarang iya seiring sejalan. Sementara misalnya di masa Orde Baru yang lebih menekankan kepada pembangunan ekonomi pertumbuhan, itu membuat kita itu atau menggerus rasa spiritual, kemudian memunculkan material. Jadi sekarang materialis, hampir ada materialis dalam diri kita itu. Yang kemudian muncul dari komunal ke individual. Jadi individual, materialis. Nah ini yang mempengaruhi. Ketika tiba-tiba liberal muncul, akhirnya yang muncul akibatnya money politik gitu. Jadi berjual suara dan membeli, dan seolah-olah itu menjadi DPR itu pekerjaan baru, material, bukan memperjuangkan aspirasi. Dan ini juga memecah. Nah karena itu saya kira strategi ke depan itu memang harus membangun kebudayaan. Jadi jangan ekonomi pertumbuhan sebagai panglima dari Orde Baru, sekarang juga membangun fisik lebih lebih porsinya lebih besar. Ke depan saya rubah, harus porsi kebudayaan itu harus lebih tinggi, atau paling tidak setara lah dengan ekonomi. Jangan ekonomi ansih tanpa perimbangan dengan pembangunan kebudayaan. Oke, baik. Ini sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa. Halo. Halo, Iya, dengan siapa Bapak? dengan Bapak Antoni yang ada di KM5. Pak Antoni di KM5, silakan Bapak pertanyaannya. Untuk siapa nih Pak? Mungkin secara umum aja Secara nih, Bu. umum ya, oke silakan. Iya, ingin bertanya nih, karena kan budaya sebagai perekat nilai sosial di kemasyarakatan. Nah, sebagai milenial mungkin, mewakili anak-anak milenial, strategi apa sih yang sebaiknya bisa dilakukan supaya budaya dari luar tidak terlalu merasuki anak-anak yang saat ini mungkin dalam masa pertumbuhan seperti remaja seperti itu, Bu. Karena kita tahu kayak ada K-pop tadi kan, terus juga katanya tadi ke kafe juga. Nah kita sebagai orang tua ingin mengetahui dampak yang berkepanjangan nanti apabila ini terus-menerus masuk ke Indonesia, bisa dibilang seperti itu, budaya-budaya luar, dan bisa mengkhawatirkan. Demikian pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Antoni yang ada di kilometer 5. Mungkin Pak Soekardi bisa menanggapi. Pak Soekardi. Oke, terima kasih Pak Antoni. Memang kalau kita lihat perkembangan saat ini, khususnya budaya-budaya Korea, kemudian juga Jepang, itu banyak masuk ke Indonesia. Itu tidak bisa kita bendung seperti yang diungkapkan oleh Pak Trisnanto tadi, tapi kita harus berani bersaing terhadap budaya itu, dan kita juga bisa memberikan bentuk-bentuk ide-ide baru terhadap perkembangan yang masuk. Artinya kita tidak tinggal diam, cuma para penggiat-penggiat budaya inilah yang punya peranan penting dalam hal itu, memberikan kreasi-kreasi yang baru. Misalnya seni K-pop tadi, musiknya kita ganti dengan musik Indonesia, kan nggak salah itu. Mungkin lebih kita bisa menikmati dengan gamelan yang dari Jawa Barat, yang dari Jawa, kemudian yang dari Palembang itu, Gending Sriwijaya itu luar biasa musiknya itu. Nah artinya di sini kita bukan berarti menerima seutuhnya, tapi kita memberikan kreasi-kreasi baru sehingga masyarakat minimal itu bisa menikmati musik kita. Saya rasa gitu. Oke, itu pendapat dari Pak Soekardi. Oke, ke Pak Dewas kembali, Pak Anwar. Kita mau tahu lagi nih Pak. Tentunya tadi kan pertanyaan dari Pak Antoni adalah budaya sebagai perekat. Nah, strategi apa? Nah, ini mungkin kalau tadi kan dari tokoh budayanya Pak. Kalau kita dari RRI-nya sendiri nih Pak, strategi seperti apa nih kalau
yang diminta katanya oleh Pak Antoni ini yang bisa dilakukan untuk bisa tentunya menjadikan budaya ini sebagai perekat, kemudian juga katanya agar tentunya budaya-budaya luar itu tidak menjangkiti, tidak merasuki generasi-generasi milenial begitu Pak. Karena mereka sendiri nampaknya menyadari, memahami bahwa mereka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka sudah merasa terjangkiti dengan adanya budaya dari asing ini Pak. Silakan Pak. Yang pertama begini, masyarakat kita itu sejak sebelum merdeka itu adalah masyarakat yang sangat terbuka. Okay. Kita bisa melihat dari fakta sejarah betapa terbukanya masyarakat kita ini sehingga kemudian akibatnya adalah demikian banyak pengaruh budaya, sebut aja budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ambillah contoh bahasa Indonesia. Berapa besar pengaruh istilah-istilah Arab yang kemudian kita serap? Berapa besar pengaruh istilah-istilah Cina yang kita serap? Belanda yang kita serap dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu kemudian menyebabkan bahwa Indonesia kemudian tidak bisa dengan bangga menepuk dada mengatakan kami punya budaya sendiri? Jadi sekalipun pengaruh itu masuk, tapi tetap kita bisa melakukan apa yang disebut dengan akulturisasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konkretnya untuk RRI, kami di Dewas maupun di direksi, khususnya Direktorat PP, saat ini sedang melakukan redesign program-program kita, termasuk program Pro 4. Melakukan diferensiasi yang lebih jelas antara Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan khusus dalam kaitan budaya kita bicara tentang Pro 4, dan itu akan kita lakukan dengan memunculkan seperti yang tadi saya kemukakan, kekayaan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah, kemudian di lain pihak melakukan produksi dengan cara-cara berpikir milenial, mudah-mudahan tidak sampai 6 bulan atau 12 bulan ide-ide baru ini akan terwujud, insya Allah. Amin ya Pak ya. Baik, Pak Febri kembali Pak Febri. Ini kaitannya dengan milenial tadi katanya kan, bahwa milenial ini kan kalau ngomongin masalah budaya, masalah tradisi, masalah seni itu udah jengah duluan kayak gitu kan, udah kayak seakan-akan mengkanter diri duluan. Ini kira-kira apa yang bisa diupayakan dari tentunya dari tokoh-tokoh budaya sendiri, dari budayawan Sumatera Selatan sendiri? Ya, jadi yang mereka dapati sehari-hari itu memang itu. Jadi informasi buka TV, buka YouTube semua kan hampir tidak ada ruang kita. Tadi Pak Dewas mengatakan itu karena kita harus bersaing, tadi kita harus perkuat, perbanyak kegiatan-kegiatan budaya kita. Jadi memahamkan itu, kalau tidak dikomunikasikan sebagus apapun seni itu tidak akan tahu mereka. Padahal kesenian kita itu tidak kalah dengan mereka. Kuliner kita juga begitu. Tapi kuliner luar justru lebih merasuk ke kuliner kita. Kuliner kita lebih berkualitas, lebih enak, lebih baik. Tapi karena tidak dikomunikasikan. Kadang-kadang itu bukan rasa tapi cuma lifestyle aja. Jadi anak-anak muda itu lifestyle. Passion, makan ke restoran-restoran Jepang, restoran-restoran Korea, itu makan seperti itu, tapi di restoran biasa itu dianggap tidak bergengsi. Jadi lifestyle, gaya hidup. Nah, maka strateginya harus masuk ke gaya hidup itu. Bagaimana itu mengetengahkan itu dan mengkomunikasikan itu terus-menerus begitu. Nah, dalam tingkatan kebijakan setidaknya harus juga diimbangi satu regulasi gitu. Misalnya kalau pemerintah daerah ini ingin, jadi harus ada regulasi atau perda misalnya tentang kebudayaan, bagaimana memajukan kebudayaan. Instansinya sudah ada, tapi instansi itu kan kosong, artinya kosong kegiatan gitu. Hampir tidak ada promosi-promosi tentang kegiatan kebudayaan kita, karena dananya kecil.
Dana yang lebih besar biasanya paradigmanya ini kan tidak menguntungkan ini membangun kebudayaan. Jadi dibangun yang lain dulu yang ini. Tadi fasilitas saja tidak ada. Jadi regulasi, fasilitas kurang kita. Kemudian juga kegiatan-kegiatan programnya itu ya jangan enggak aja. Jadi kalau tanggung kadang-kadang. Jadi instansi itu saya lihat ingin berbuat banyak tapi tidak bisa. Kajian kurang, promosi kurang, kegiatan kurang. Nah, inilah yang kita sebut dengan strategi kebijakan seharusnya itu dari strategi kebijakan baru kemudian strategi masyarakat ya. Ini sudah banyak sebenarnya masyarakat sudah melakukan strategi-strategi seperti itu. Tapi Pak Soekardi kalau tanpa didukung kebijakan ya seperti menegakkan benang basah. Benang basah gitu. ya. Oke, baik. Ini nampaknya kita sudah ada hampir di penghujung kebersamaan dalam acara kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan di pagi hari ini ya, mungkin minta closing statement-nya dulu kepada Pak Dewas dulu, mungkin Pak Dewas. Closing statement-nya, pesannya mungkin untuk pendengar kita. Iya, khususnya untuk milenial dan Gen Z. Beberapa hari yang lalu ada diskusi publik yang dilakukan oleh RRI, merupakan diskusi yang ketiga setelah rangkaian diskusi di Bandung, Jogja, dan kemudian di Jakarta. Khusus yang di Jakarta itu sesi mengangkat masalah kebudayaan. Di situ ada Pak Sujiwo Tejo dan sebagainya. Saya sangat terkesan dengan ungkapan Mas Sujiwo Tejo yang mengatakan bahwa cobalah gunakan atau promosikan bahasa-bahasa daerah kita, karena itu akan menjadi bagian dari perwujudan budaya Indonesia, katakanlah seperti itu. Jangan menyeragamkan siaran, ini khusus untuk RRI, jangan menyeragamkan siaran seakan-akan dari Sabang sampai Merauke itu semua gaya harus sama. Gaya di Aceh harusnya beda dengan gaya di Papua, katakanlah seperti itu. Gaya di Palembang akan beda dengan gaya di Manado, katakanlah seperti itu. Ungkapan-ungkapan khas daerah itu perlu dimunculkan. Jadi jangan semua seragam seakan-akan inilah gaya Indonesia. Padahal sebenarnya yang disebut gaya Indonesia itu mungkin adalah gaya Jakarta. Sebenarnya bukan cerminan dari kekayaan kita. Justru kalau kita melakukan penyeragaman seperti itu, berarti kita melakukan proses pemiskinan budaya kita, dan itu harus dicegah. Maka saya berharap generasi muda cobalah kenali RRI lebih baik, karena RRI sekarang itu pasti beda dengan RRI beberapa tahun yang lalu. Kita sudah melakukan perubahan-perubahan gaya dan sebagainya dalam kaitan perkembangan teknologi juga kita sudah lakukan itu. Mulailah mencintai kembali RRI. Itu pesannya. Oke, Pak Febri, pesannya Pak Febri, silakan singkat jelas pada. Iya, saya ibaratkan budayaan itu sekarang seperti layang-layang putus ya. Kita bisa lihat itu punya kita, tapi kita sulit merengkuhnya. Makin lama dia makin menjauh, makin lama. Kita terus dari dulu saya kira kita ngomong soal ini tanpa upaya ingin menyambungkan tali layang-layang ke kita. Maka yang paling penting saya kira bagaimana layang-layang itu bisa tersambung lagi talinya kembali, sehingga bisa kita kendalikan. Oke, baik. Pak Soekardi, silakan Pak Soekardi. Ya, budaya itu adalah proses belajar. Yang dikatakan Pak Febri tadi melayang-melayang. Kita sebagai penggiat, sebagai orang yang menggeluti budaya, jangan sampai lelah untuk mencari identitas diri kita sendiri. Jangan sampai lelah untuk mencari identitas kita sendiri. Ya, baik pendengar, tak terasa akhirnya waktu jua yang membawa kita di penghujung kebersamaan dalam acara dialog interaktif dalam studio dialog khusus dengan topik budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Bersama luar biasa 3 narasumber kita yang sudah memberikan pencerahan, yang memberikan edukasi yang luar biasa untuk kita semua di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Sebelaja Sumba yang juga tentunya
ikut tentunya menyiarkan siaran tentunya dialog khusus ini. Dan sebelum menutup kebersamaan, sebuah pantun untuk kita semua ya. Gadis cantik pakai kebaya, sunting cempaka berhias suasa. Marilah dengan budaya kita pererat persatuan bangsa. Ya, akhirnya saya Lydia dan juga tentunya para narasumber mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi narasumber untuk kehadirannya. Sama-sama. Kita akhiri dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti dialog khusus budaya sebagai perekat nilai sosial kemasyarakatan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.